langsung mengajak duel. Itu yang sebenarnya terjadi. Bisa dijelaskan Pak terkait apa pemanggilan Bapak hari ini ke Polres Tapanuli Tengah? Oh, terkait pemanggilan hari ini, pemeriksaan saksi di perkara Sudah melaporkan Bakti Rahmat Sibarani, mantan Bupati Tapanuli Tengah. Masalah dugaan tindak pidana perkelahian tanding yang kejadiannya di Jembatan Sibuluan tanggal 24 Desember jam 3. Jadi dalam pemeriksaan sejauh apa yang diperiksa oleh penyidik atau dari Polres Tapanuli sendiri? Masih pemeriksaan saksi. Nah, kita udah datangkan saksi ke sana dan pemeriksaannya sudah selesai. Berarti berapa orang diperiksa untuk hari ini? Untuk hari ini satu. Lilis Supitri Tagalog. Oh, Lilis. Ya, ini. Bisa sedikit dijelaskan dulu bagaimana kronologi yang terjadi pada saat kejadian? Ceritakan aja. Kejadiannya saat kami mau makan di kedai nasi, tiba-tiba datang mantan Bupati Tapanuli Tengah, Pak Baktiar Sibarani, datang menghadang Pak Demakson Tampu Bolon yang berkata, ayo duel begitu di hadapan saya gitu. Terus tanggapan dari Ibu sendiri pada saat kejadian itu, respon Ibu bagaimana? Respon saya sedikit shock, makanya saya angkat bicara gitu. Dan saya di sini mau jadi saksi. Yang Ibu ketahui pada saat ada terjadinya perseteruan antara Pak Demakson dengan Pak mantan Bupati itu, ada nggak sempat bentrok fisik? Tidak. Tidak ada, karena setelah melakukan live, Pak Demakson buat live, mereka langsung pergi. Ada berapa orang mereka? Kira-kira 4 orang kurang lebih ya. Itu pada saat mereka datang itu orang Ibu posisi sedang makan atau lagi memesan makanan pada saat itu? Sudah mau makan. Pada saat itu kami sedang duduk menunggu hidangan pesanan kami. Dan hidangan itu belum datang dan tiba-tiba mereka yang datang gitu. Oh. Mungkin kembali ke Pak Demakson. Ini kan Pak seperti kita ketahui sebelumnya juga kan terlapor ini kan melapor juga nih. Melaporkan Bapak satu katanya ada beberapa hal yang dilaporkan termasuk dalam undang-undang IT pencemaran nama baik ya. Kan karena dia dalam anggapannya sendiri dia datang hanya untuk memberikan nasihat. Apakah Bapak Demakson kenal dengan beliau? Kenal sih. Bahkan dia kan, kita tahu dia itu mantan Bupati Tapanuli Tengah, Bakti Rahmat Sibarani. Itu nggak bisa kita pungkiri. Kita kenal beliau, ya. Tapi sesuai dengan apa yang dikatakan itu tidak begitu sebenarnya. Yang disampaikan dia waktu media bukan begitu cerita sebenarnya. Yang cerita sebenarnya itu kami mau makan, menunggu hidangan, dia langsung datang mengajak, ayo main duel, ayo kita ke jalan, berulang-ulang. Dan beberapa orang datang, sampai di antara orang itu menegur beliau karena beliau mau buat siaran langsung juga. Tapi karena dia terasa ketakutan, jadi gemetar gara-gara ada yang gemuk-gemuk itu. Saya pun nggak kenal memang. Kalau itu nggak kenal saya siapa. Bisa dilihat video. Ya, tapi bisa dilihat videonya. Di video itu udah jelas siapa orang itu. Katanya nih pada saat kumpulan mereka itu atau dari beberapa orang dari yang ikut kepada Pak Baktiar ini, katanya kan ada anggota DPRD Kota Sibolga. Ada dugaan oknum itu Obi Manulang atau Obi apa itu? Anggota DPRD Sibolga. Ada juga mantan camat. Bukan mantan camat Sibolga Selatan kalau tak salah. Oh, masih aktif sebagai camat? Masih aktif. Itulah yang terakhir naik ke mobil, camatnya. Ya. Di situ kan dalam kemarin bagaimana dengan hasil konferensi pers Pak Baktiar Sibarani ini menyebutkan kan dia sedang makan untuk di-live-kan. Jadi sehingga beranggapan tidak etis orang sedang makan itu di-live-kan oleh seseorang yang katanya tidak dikenal. Ya,
tidak dikenal. Apakah memang pada saat Baktiar ini sedang makan di live atau bagaimana cerita aslinya? Itu tidak benar. Yang sebenarnya kami datang ke kedai itu memesan makanan, belum datang makan dia udah berdiri di depan saya, langsung mengajak duel. Itu yang sebenarnya terjadi, dan itu bisa dibuktikan di dalam video yang saya live-kan di siaran langsungnya. Itu yang sebenarnya terjadi, bukan seperti perkataan beliau. Dari sejauh ini sudah ada pemanggilan, setahu Pak Demak sendiri, apa sudah ada pemanggilan dari Kapolri kepada dia? Setahu saya belum ada. Belum ada ya? Ya, belum ada. Baru pemanggilan perdana? Untuk saksi. Ya, untuk saksi. Untuk saksi? Ya. Pelapor. Dari pihak pelapor. Pelapor, berarti pelapornya Bapak sendiri atau melalui? Iya, saya sendiri pelapornya. Bersama kuasa hukum kita, Pak Daniel Lemah Tobing. Oke, baik. Dari tanggapan kuasa hukum sendiri bagaimana menanggapi permasalahan sendiri? Jadi pertama-tama kita hadir di sini untuk memberikan keterangan juga kepada kawan-kawan media, kawan-kawan semua masyarakat Tapanuli Tengah. Jadi per hari ini, per tanggal 3 Januari, kita menerima panggilan dan menghadap ke Polres Tapanuli Tengah untuk melakukan pemeriksaan saksi dari pihak pelapor, yaitu Demakson, yang merupakan pihak pelapor untuk dugaan tindak pidana perkelahian tanding. Jadi sesuai kronologis kita sudah sampaikan kepada pihak penyidik. Biarlah nanti pihak penyidik yang lebih menguasai permasalahan ini dan lebih objektif dalam menangani permasalahan ini. Harapan saya pihak kepolisian membuka ini secepatnya, terang benderang siapa yang salah di permasalahan ini. Tapi kita percaya kok, walaupun saya pernah kecewa, ya, saya pernah kecewa memang. Tapi saya percaya untuk kali ini Kapolresnya semua jajarannya netral. Kita yakin dengan mereka. Oh ya, ini ada satu lagi nih penyampaian sampai kepada kami terkait nih perkataan Pak Baktiar Atas Barani yang menyebutkan di dalam video konferensi persnya bahwasanya Pak Demakson itu dia kenal sebagai mantan narapidana. Oh iya. Ya, sebagai mantan narapidana penyelundupan atau penggelapan kendaraan. Ya. Itu versi beliau. Di dalam kasus saya itu sudah jelas memang itu dari keputusan sampai keputusan itu di pengadilan, saya nggak akui itu perbuatan itu. Kenapa nggak saya akui? Di dalam perbuatan itu, penipuan dan penggelapan itu, saya itu korban, bukan pelaku. Dua unsur pidana sebenarnya. Aku rasa Pak Daniel lebih tahu apa itu unsur pidana, mengetahui dan melakukan. Dan satu lagi di situ pelaku sudah dapat dan sudah mengakui bahwa dialah pelaku sebenarnya, bahwa Demakson itu tidak ikut dalam penipuan dan penggelapan. Di dalam kasus itu 8 unit mobil saya. Saya di situ bukan pelaku. Saya di situ korban industri hukum yang ada di Tapanuli Tengah pada saat itu. Ya, saya di situ bukan pelaku. Saya di situ korban. 8 unit mobil saya sampai sekarang itu tidak dapat di mana itu keberadaan mobil saya. Itu perlu diluruskan, ya. Mungkin oke lah itu persidia, Kak. Tapi saya nggak pernah mengaku perbuatan itu sampai saya diputuskan. Saya seperti Mirna, tapi sayang Mirnanya lama. Saya cepat, gitu saya, karena nggak saya akui di pengadilan. Saya dituntut 3 tahun dan diponis 3 tahun karena saya nggak mengakui. Memang orang itu membilangkan kalau itu saya akui, saya bisa 2 tahun setahun. Saya nggak mengakui. Mungkinkah saya mengakui mobil saya sendiri saya gelapkan? Mungkinkah saya sendiri menggelapkan mobil saya sendiri? Kan nggak mungkin itu. Itu nggak mungkin. Apapun ceritanya. Maka dengan itu saya percaya pada saat itu bakalan ada jalan dari Tuhan. Ternyata si corona lah yang
yang meringankan saya di permasalahan itu. Nah, gitu. Apakah ada hubungannya permasalahan ini dengan kejadian Bapak itu? Sebab di dalam permasalahan ini kan ada diungkapkan permasalahan tersebut. Apa ada kaitannya? Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya ya. Karena kan seperti saya jelaskan bahwasanya pada saat kejadian beliau menyampaikan konferensi pers, tetapi mengungkit permasalahan itu dalam konferensi persnya. Iya, saya pun bingung sampai tahu dia dengan bapak itu. Kok tahu Pak Baktiyar ini saya penipu dan penggelapan gitu. Saya Tidak ada bingung. kaitan sama sekali ya. Nggak ada. Ramli Makson dengan Gontor berani menunjukkan perlawanan kepada mantan Bupati Kabupaten Tengah. Itu menjadi salah satu atensi masyarakat Kabupaten Tengah saat ini. Adakah himbauan atau penyampaian kepada masyarakat sendiri? Kita bukan buat perlawanan sama beliau. Itu diinikan. Kita bukan buat perlawanan. Kita yang diganggu beliau. Kita yang diganggu beliau. Dia yang datang sama kita. Ya, saya nggak pernah buat perlawanan sama dia, nggak pernah saya buat perlawanan sama dia. Dia yang datang mengganggu saya. Mungkin selama ini bapak kita ini udah biasa begitu. Saya mintakan kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku, dimanapun berada, ini kan tahun politik. Jangan takut lagi, ya. Jangan pernah takut sama siapapun. Takutlah kalian sama Tuhan. Jangan sama seseorang. Kalau ada sesuatu seperti kejadian sama saya, kalian buat videonya, kalian viralkan aja. Siapapun itu, jangan pernah takut. Ayo kita bangkit dari ketakutan. Karena selama ini saya tahu itu masyarakat di Tapal Tengah itu ketakutan, dikejar ketakutan. Mulai sekarang kepada kawan-kawanku, saudaraku, tanteku, namburuku, dimanapun berada, opungku sekalipun, ya, jangan takut lagi. Ayo kita bergerak. Kita sudah punya pemimpin yang merakyat, pemimpin yang betul-betul memperhatikan masyarakat Tapal Tengah ini gimana. Memang dia bukan orang Batak, dia orang Jawa, tapi gitu cintanya dia melihat kita masyarakat, yaitu Pak PJ, Bupati Tapal Tengah, Dr. Sugeng Rianta, SH, MH. Ayo kita bangkit, jangan takut. Kita bersama Pak Sugeng, kita dukung kinerja Pak Sugeng. Kurasa Pak Sugeng bukan orang biasa, tapi dia nggak sombong dengan rakyat Tapal Tengah. Ayo kita bangkit, bergerak. Merdeka, merdeka, merdeka.